Halo anak-anak kelas 5, selamat datang kembali. Mari kita belajar bersama ya. Pada pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai organ gerak hewan dan manusia. Subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran 4. Sebelum belajar, tidak lupa Bu Guru mengingatkan agar anak-anak tetap mematuhi protokol kesehatan. Mencuci tangan dengan sabun pada air mengalir, memakai masker, serta menjaga jarak. Pembelajaran kita kali ini memiliki 6 tujuan, yaitu dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan alam dengan percaya diri. Kedua, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi kenampakan buatan dengan percaya diri. Ketiga, dengan penugasan, siswa dapat menyebutkan bentang alam pulau-pulau besar di Indonesia dengan percaya diri. Yang keempat, dengan membaca teks, siswa dapat menjelaskan iklim di Indonesia dengan peduli. Yang kelima, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi persebaran flora di Indonesia dengan tanggung jawab. Dan yang terakhir, dengan membaca, siswa dapat mengidentifikasi persebaran fauna di Indonesia dengan tanggung jawab. Nah anak-anak, kenampakan di bumi dibagi menjadi 2, yaitu kenampakan alam dan kenampakan buatan. Nah, kenampakan alam disebut juga dengan bentang alam, merupakan segala sesuatu yang terbentuk secara alami melalui peristiwa alam. Sedangkan kenampakan buatan merupakan segala sesuatu yang ada di alam dan terbentuk dengan campur tangan manusia. Nah, kita akan bahas mengenai kenampakan alam terlebih dahulu. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi adalah wilayah yang ketinggiannya sekitar 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini biasanya ada di sekitar bukit dan gunung. Di dataran tinggi, udaranya cenderung dingin. Contoh dataran tinggi di Indonesia adalah Dieng di Jawa Tengah, Puncak Bogor, Jawa Barat, dataran tinggi Alas dan Gayo di Aceh. Selanjutnya ada dataran rendah. Dataran rendah merupakan wilayah yang berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Udaranya biasanya panas. Dataran rendah biasanya digunakan untuk perkebunan kelapa, tebu, karet, serta pemukiman penduduk. Dataran rendah cocok dijadikan wilayah pertanian, perkebunan, peternakan, industri, dan pusat bisnis. Dataran rendah cenderung punya penduduk yang beragam mata pencariannya dan lebih maju dari wilayah dataran tinggi. Kemudahan pembangunan dan sarana transportasi mendukung daerah tersebut menjadi perkotaan. Selanjutnya ada gunung. Gunung merupakan gundukan tanah yang sangat tinggi dibanding dengan yang lain. Gunung merupakan kenampakan alam yang paling tinggi. Ada berbagai jenis gunung yang tersebar di Indonesia, yaitu gunung berapi, gunung berisi batu bara, dan gunung kapur. Adapun gunung yang ada di Indonesia diantaranya Gunung Bromo, Gunung Rinjani, dan Gunung Merapi. Selanjutnya ada pegunungan. Pegunungan adalah sekumpulan bukit yang membentuk barisan. Bukit yang dimaksud adalah yang kecil dan besar. Adapun jenis pegunungan di Indonesia diantaranya Pegunungan Bukit Barisan, Pegunungan Tengger, dan Pegunungan Verbeek. Danau. Danau adalah genangan air yang sangat luas dan dikelilingi daratan. Danau terbentuk karena peristiwa alam, letusan gunung berapi, dan pengikisan atau patahan bumi. Contoh danau yang ada di Indonesia misalnya Danau Toba di Sumatera Barat dan Danau Batur di Bali. Selat. Selat adalah kenampakan alam yang berupa laut sempit.
Selat dapat menghubungkan pulau satu dengan pulau lainnya. Beberapa selat yang ada di Indonesia diantaranya Selat Sunda, Selat Bangka, dan Selat Gaspar. Teluk. Teluk adalah laut yang menjorok ke daratan dan dilindungi oleh daratan yang menjorok ke lautan, sehingga gelombang air laut tidak begitu besar. Teluk sangat cocok dijadikan pelabuhan kapal-kapal laut untuk bersandar. Beberapa teluk yang terdapat di Indonesia yaitu Teluk Tapan Uli di Sumatera Utara dan Teluk Langsa di pantai timur Aceh. Selanjutnya ada Tanjung. Tanjung atau semenanjung merupakan daratan yang menjorok ke lautan. Pulau-pulau di Indonesia banyak memiliki tanjung karena pantainya cukup banyak. Tanjung yang sangat luas disebut jazirah, misalnya seperti Jazirah Arab. Tanjung yang sangat sempit disebut ujung, contohnya Ujung Kulon di Jawa Barat, Indonesia. Laut. Laut adalah kenampakan alam yang ada di dataran rendah dengan area perairan yang sangat luas. Laut merupakan tempat hidup untuk berbagai makhluk hidup yang dikenal dengan sebutan biota laut. Laut juga jadi tempat mencari nafkah para nelayan, menjadi jalur transportasi, tempat wisata, olahraga air, dan dijadikan usaha pertambangan. Contoh laut yang ada di Indonesia yaitu Laut Jawa, Laut Banda, Laut Arafuru, dan masih banyak laut-laut lainnya. Selanjutnya ada pantai. Pantai adalah perbatasan darat dengan laut. Indonesia punya banyak pantai yang indah dan terkenal di seluruh dunia. Pantai sering dijadikan tempat wisata dan tempat nelayan menambatkan perahunya. Contoh pantai di Indonesia yaitu Pantai Kuta dan Pantai Sanur di Bali, Pantai Parangtritis di Yogyakarta, serta masih banyak lagi pantai-pantai cantik yang ada di Indonesia. Sungai. Sungai adalah wilayah perairan yang airnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, serta memiliki bagian hulu berukuran kecil dan bagian hilir yang lebih besar. Contoh sungai di Indonesia misalnya Sungai Kapuas di Kalimantan Barat, Pukat Unda di Bali, dan Sungai Musi di Sumatera Selatan. Rawa. Rawa adalah wilayah daratan yang tergenang air, biasanya berada dekat dari sungai atau pantai. Rawa biasanya digunakan menjadi area hutan bakau. Tujuannya untuk mencegah erosi pantai dan budidaya ikan. Contohnya Rawa Pening di Semarang dan Rawa Biru di Banyuwangi. Selanjutnya kita akan membahas tentang kenampakan buatan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada waduk. Waduk adalah sebuah bendungan yang dibuat oleh manusia sebagai tempat penampungan air. Waduk ini biasanya digunakan sebagai penghalang aliran air sungai, penyedia air bagi masyarakat, dan bagian dari sistem irigasi sawah. Contoh waduk yang ada di Indonesia yaitu Waduk Gajah Mungkur di Jawa Tengah, Waduk Jatiluhur di Jawa Barat, dan Waduk Palasari di Bali. Selanjutnya ada pelabuhan. Pelabuhan adalah tempat bersandar bagi kapal-kapal. Pelabuhan biasanya berada di tepi pantai yang dalam. Hal ini diperlukan karena kapal besar akan susah bersandar jika tepian pantai tidak dalam. Pelabuhan adalah kenampakan buatan yang tidak seperti alam. Pelabuhan dibuat oleh manusia agar manusia dapat naik turun kapal serta menaikkan dan menurunkan muatan menjadi lebih mudah. Indonesia adalah negara kepulauan sehingga luas laut di Indonesia sangatlah besar. Oleh karena itu, Indonesia memiliki banyak pelabuhan. Contoh pelabuhan yang ada di Indonesia adalah Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Banjarmasin, Pelabuhan Benoa, dan Pelabuhan Merak.
Bandar udara. Bandar udara atau lebih kita kenal dengan bandara merupakan tempat berkumpulnya pesawat udara. Di sanalah pesawat lepas landas dan mendarat. Bandar udara ada dua macam, yaitu domestik dan internasional. Contoh bandar udara yang ada di Indonesia adalah Ngurah Rai, Soekarno-Hatta, Adi Sucipto, Juanda, Kuala Namu, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada jalan raya, jalan desa, jalan tol, dan jalan antar kota. Ini merupakan sarana untuk menghubungkan daerah yang satu dengan daerah lainnya, atau menghubungkan kota yang satu dengan kota lainnya. Selanjutnya ada Suaka Marga Satwa dan Cagar Alam. Keduanya punya fungsi yang hampir sama, yaitu melindungi hewan dan tumbuhan, terutama yang sudah terancam punah. Baik di Suaka Marga Satwa maupun di Cagar Alam, tumbuhan dan hewan dibiarkan hidup bebas seperti di habitat aslinya. Selanjutnya ada perkebunan. Perkebunan adalah tempat untuk mengembangbiakan tumbuh-tumbuhan. Hasilnya digunakan untuk kebutuhan hidup manusia. Bisa sayur mayur, bisa buah-buahan, atau bahan baku untuk diolah kembali. Kemudian ada peternakan. Peternakan adalah tempat untuk mengembangbiakan hewan ternak yang hasilnya juga dapat digunakan untuk kebutuhan manusia, seperti sapi, ayam, kambing, dan juga termasuk kawasan perikanan dan tambak. Terakhir ada sawah. Sawah adalah tanah yang diairi dan diolah untuk menanam padi. Di Indonesia terdapat bermacam-macam sawah. Ada sawah tada hujan, sawah bencah, dan sawah bera. Nah, anak-anak, tadi kita sudah membahas tentang penampakan alam yang ada di Indonesia. Nah, sekarang ayo kita mengamati penampakan alam atau bentang alam yang ada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa terdapat Gunung Semeru, Bromo, dan Slamet. Di sana juga ada Lembah Dieng, Kaliurang, dan Posong. Bukitnya ada Bukit Sumedang, Bukit Kidul, dan Bukit Muku. Sungai-sungai yang ada di Pulau Jawa antara lain Citarum, Brantas, dan Cisadane. Dataran rendah juga ada loh di Pulau Jawa, yaitu Surakarta, Semarang, dan Madiun. Pantai-pantai di Pulau Jawa juga banyak yang cantik-cantik. Salah satunya Pangandaran, Anyer, dan Sawarna. Nah, anak-anak, berdasarkan contoh Pulau Jawa tadi, tugas kalian sekarang adalah memaparkan bentang alam Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Bali. Kerjakan seperti contoh Pulau Jawa tadi yang sudah Ibu Guru bahas ya. Anak-anak, tahukah kalian bentang alam wilayah Indonesia yang bervariasi tidak terlepas dari keadaan iklim di Indonesia. Iklim adalah keadaan rata-rata cuaca pada suatu wilayah dalam jangka waktu yang relatif lama. Adapun cuaca adalah keadaan suhu udara, tekanan udara, curah hujan, angin, dan sinar matahari pada waktu pendek dan tempat tertentu. Nah, di Indonesia terdapat 3 iklim. Ayo kita mengenal iklim-iklim yang ada di Indonesia. Yang pertama ada iklim musim. Iklim musim sangat dipengaruhi oleh angin musiman yang berubah-ubah setiap periode tertentu. Biasanya satu periode perubahan angin muson ada 6 bulan. Iklim musim terdiri dari 2 jenis, yaitu angin musim barat daya atau muson barat dan angin musim timur laut atau muson timur.
Angin muson barat bertiup sekitar bulan Oktober hingga April yang membawa angin basah sehingga membawa musim penghujan atau hujan di Indonesia. Angin muson timur bertiup sekitar bulan Mei hingga bulan September yang sifatnya kering yang mengakibatkan wilayah Indonesia mengalami musim kemarau atau musim kering. Yang kedua, ada iklim laut. Iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas sehingga banyak terjadi penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Yang ketiga ada iklim tropis. Iklim panas terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Iklim tropis bersifat panas dan hanya memiliki 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Nah, anak-anak, selain bentang alam yang beragam, Indonesia juga memiliki flora dan fauna yang beragam. Sekarang, mari kita mengenal flora-flora yang ada di Indonesia. Jadi, anak-anak, persebaran flora di Indonesia dibagi menjadi 2 jenis, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australian. Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia bagian barat, yaitu Kalimantan, Sumatera, Jawa, dan Bali. Karakteristik flora di daerah ini yaitu jenis meranti-merantian sangat banyak. Terdapat berbagai jenis rotan. Tidak terdapat hutan kayu putih. Jenis tumbuhan matoa sedikit jumlahnya. Jenis anggrek sedikit jumlahnya. Dan terdapat berbagai jenis nangka serta tidak banyak tumbuhan sagu. Sementara Indo-Australian meliputi kawasan Indonesia bagian timur seperti Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, dan Papua. Karakteristik flora di daerah ini yaitu jenis meranti-merantian hanya sedikit. Tidak terdapat berbagai jenis rotan. Terdapat hutan kayu putih, terdapat berbagai jenis tumbuhan matoa, jenis anggreknya banyak, tidak terdapat jenis nangka, dan banyak sekali terdapat tumbuhan sagu. Nah, anak-anak, sedangkan pembagian fauna itu bisa dibagi menurut coraknya ya. Dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu fauna bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Fauna bagian barat dan tengah dipisahkan oleh garis Wallace, sedangkan fauna bagian timur dan tengah dipisahkan oleh garis Weber. Yang pertama, kita akan membahas fauna Indonesia bagian barat atau sering juga disebut dengan tipe Asiatis. Mencakup wilayah Jawa, Sumatera, Bali, dan Kalimantan. Di sini banyak ditemui mamalia yang berukuran besar seperti gajah, badak bercula 1, banteng, macan, tapir, kerbau, rusa, orangutan, monyet, babi hutan, bekantan, dan lain-lainnya. Banyak juga ditemui reptil seperti ular, kadal, tokek, buaya, biawak, bunglon, kura-kura, serta terenggiling. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain burung hantu, elang, merak, gagak, jalak, kutilang, dan berbagai macam unggas. Adapun berbagai macam ikan tawar yang dapat kita jumpai di wilayah ini, misalnya seperti ikan pesut. Kemudian ada fauna Indonesia bagian tengah atau disebut juga dengan tipe peralihan. Wilayah ini juga sering disebut dengan wilayah fauna Kepulauan Wallace. Mencakup wilayah Sulawesi, Timor, Maluku, dan Nusa Tenggara, serta sejumlah pulau-pulau kecil di sekitarnya. Fauna yang menghuni wilayah ini antara lain babi rusa, anoa, kuda, monyet sabah, babi, beruang,
ikan duyung, kuskus, monyet hitam, tarsius, sapi, serta banteng. Reptil yang menghuni wilayah ini antara lain biawak, komodo, buaya, dan ular. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain maleo, mandar, raja udang, burung dewata, rangkong, kakak tua, serta burung nuri. Kemudian yang terakhir ada tipe fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australik, mencakup wilayah Halmahera, Papua, dan Kepulauan Aru. Mamalia yang banyak ditemui di wilayah ini antara lain beruang, kanguru, walabi, landak irian, kuskus, kanguru pohon, pemanjat berkantung, dan kelelawar. Di wilayah ini tidak ditemukan spesies kera ya. Banyak juga ditemui jenis reptil seperti ular, kadal, buaya, dan biawak. Berbagai jenis burung yang banyak dijumpai di daerah ini antara lain cendrawasih, kasuari, nuri, raja udang, dan namundur. Adapun jenis ikan air tawar relatif sedikit. Nah, anak-anak, tidak terasa sudah sampailah kita di penghujung pertemuan pembelajaran 4 kali ini. Terima kasih karena anak-anak sudah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Tetap semangat sehat dan semangat belajar. Sampai jumpa.